juga sedang mengubur peradaban rakyat Banten, yang corak utama peradaban rakyat Banten Islam. Karena apa? Ya kalau sudah kepik satu nggak ada lagi syiar tarawih, adzan, sholat berjamaah, marawis atau maulidan. Itu nggak ada perjanjian, nggak ada pengajian ibu-ibu. Nah ini yang sebenarnya kita harus melihat, tidak ansih soal harga yang dibeli murah dan seterusnya. PIK 2 ini dan juga pagar laut ini ternyata bukan ancaman kedaulatan, ini sudah serangan terhadap kedaulatan kita gitu. Artinya seserius itu kenapa negara tidak punya, maaf pemerintah ya, pemerintah tidak serius menyikapi persoalan pagar lautan. Gimana cara mainnya, dibingung. Ada gambar kamera, tinggal diklik. Oke deh. Ada. Waduh. Dibuka lagi, nanti mic-nya dibuka, Bang. Dari posisi dulu. Oh, boleh. Aku baru kali ini TikTok gak ngeh. Biasanya YouTube. Waalaikumsalam, Kang Bintang Utara. Jadi kenapa saya nggak main YouTube sekarang, Bang? Lebih simpel di TikTok. Mau podcast apa? Kok kades kau ditahan nih malam ini? Alhamdulillah. Asin. Iya. Ya, tapi kalau cuma dia doang ya buat apa? Buat apa, orang pemainnya banyak. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong lagi, Bang, langsung saja ini ya, karena mumpung ada Abang di sini edukasi masalah hukum. Kita ini kan lagi berencana mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan bendera yang rencananya akan ditancapkan di PIK 2. Tujuannya kita memang shock terapi lah. Nah, kira-kira dari sudut pandang hukumnya, apakah itu sia-sia atau bagaimana, Bang? Ya, itu kan ada dua hal ya. Pertama terkait pengibaran atau pemasangan benderanya, yang itu merupakan hak publik di seluruh wilayah NKRI. Tidak boleh ada satu pihak pun yang melarang pengibaran bendera. Yang kedua adalah wilayah pengibaran yang terikat dengan hukum privat, di mana seorang yang punya tanah tentu punya hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan tanahnya itu diperuntukkan untuk kegiatan apapun, termasuk bendera gitu. Nah, kalau bendera itu kita tancapkan di pekarangan kita, ya nggak ada yang bisa melarang atau yang mencabut bendera kita itu justru pidana, dia memasuki pekarangan kita gitu. Tapi kalau di wilayah privat orang, yang wilayah itu kita bagi menjadi dua. Kalau wilayah itu domainnya publik, kalau di dalam perumahan misalkan di taman itu kan, ya itu tetap domain publik. Tapi ketika itu di tanah yang otoritasnya privat, bisa saja mereka yang kemudian mempersoalkan, dan mereka juga punya wewenang untuk mencabut itu gitu. Makanya jadi menurut Abang sia-sia ya? Menurut Abang itu sia-sia ya? Buang-buang biaya ya? Ya dikembalikan kepada tujuannya apa begitu. Kalau tujuannya untuk menunjukkan eksistensi bendera yang kemudian tak punya nilai, ya bisa saja divideokan gitu. Tapi kalau tujuannya untuk pengokohan eksistensi bendera di satu tanah, ya pasti sia-sia, pasti pemilik tanahnya kemungkinan akan mencabutnya. Ya. Oke, itu saja mukadimah ya, Bang ya. Nah, yang paling urgent yang ingin kita edukasi ke masyarakat di sini tentang status hukumnya. Apakah Aguan ini dari sudut pandang hukum memang sudah kategori bersalah, atau hanya secara administrasi saja? Itu bagaimana, Bang? Ya, jadi kan di dalam hukum itu ada aspek perdata, ada aspek tata usaha negara, ada aspek pidana. Kalau aspek perdatanya, Aguan atau Sugianto Kusumo ini sudah kita persoalkan ya, kita gugat menjadi tergugat satu ya, atau tergugat pertama dalam perkara 754 yang kita daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, dalam konteks seseorang menjadi tergugat, memang apakah dia nanti terbukti atau tidak, nanti proses peradilan yang akan membuktikan itu. Tapi dari sisi apakah dia
layak untuk ditempatkan sebagai tergugat, maka kita lihat kasusnya. Nah, ini yang sering saya kaitkan dengan Aguan dan Antoni Salim itu kan karena keduanya pemegang PT PANI ya, Partai Persatuan itu 90% grup Salim yang dimiliki oleh Antoni Salim dan grup Agung Sedayu yang dimiliki Agung Sedayu. Logikanya sederhana, jika satu entitas bisnis itu pemilik bisnis itu, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari bisnis itu. Nah, kalau ada kesalahan kerugian tentu harus juga dipertanggungjawabkan pada pemilik bisnis itu. Jangan sampai yang bertanggung jawab hanya aktor lapangan gitu loh, yang misalkan kan yang kita persoalkan itu kan ada 8 poin ya di gugatan perdata itu. Seperti PT Pantai Indah Kapuk II itu melakukan penyelundupan hukum. Dengan cara apa? Menjual narasi PSN untuk membebaskan lahan di 22 desa atau 6 kecamatan, baik di Kabupaten Tangerang juga sampai ke Kabupaten Serang gitu. Padahal status PSN itu hanya untuk 1.755 hektar yang disebut dengan tropical coastland, dan itu ada di wilayah sekitar Kecamatan Telunaga dan Paku Haji. Jadi nggak ada yang sampai ke Muncung, Kecamatan Tanara, Kecamatan Tanara misalnya ya, yang di provinsi yang di Kabupaten Serang gitu. Tidak sampai Kronjo, tidak sampai Mauk dan yang lainnya. Nah, kita juga kemarin ya silakan. Kita kan sama-sama tahu ya betapa kuatnya Aguan walau beliau bukan Superman lah. Nah, Kang Ahmad ini beserta tim apakah punya keyakinan akan mendapatkan kemenangan melalui gugatan tersebut? Ya, dasar kami menggugat itu yang pertama kami melihat ada kedoliman. Sementara perintah agama terhadap kedoliman itu kan jelas, hadis Nabi menyatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Nah, gugatan kita itu ingin mengkonfirmasi 2 hal. Yang pertama, ada kezoliman. Yang kedua, kita tidak diam terhadap kezoliman tadi. Nah, tidak diamnya kita karena kita punya amanah, diberi amanah ilmu sebagai lawyer, ya kita gugat gitu. Adapun soal kemenangan, mohon maaf saya tidak mendahului pengadilan ya. Rasanya sulit sekali kita memperoleh keadilan dari republik ini kalau melalui proses-proses yang sudah tersedia. Tapi tujuan gugatan kami itu justru ingin membangkitkan kesadaran rakyat tentang kondisi ini, agar terjadi 2 keadaan. Yang pertama, mudah-mudahan dengan tekanan politik rakyat ini bisa diungkap melalui kekuasaan yang dipaksa oleh rakyat untuk bertindak. Yang kedua juga menjadi pencegah agar tidak terjadi di titik-titik wilayah lain. Jadi kompleksitas lah ya, tidak hanya ansi putusan yang kita harapkan. Berarti kalau boleh saya simpulkan, proses Kang Ahmad dengan yang lainnya ini, yang pertama adalah niat menjalankan perintah Nabi lah, kira-kira seperti itu. Kalau persoalannya seperti di Muncung, Kang Ahmad ya, di Muncung ini kan benar-benar sungai itu diuruk sejauh 2 km lebih ya. Terus tanah bengkok diuruk, dan itu jelas-jelasan perbuatan Agung Sedayu Group. Apakah satu persoalan itu tidak cukup untuk menggugat Aguan? Sebenarnya kan satu kesalahan saja sudah cukup. Satu perbuatan melawan hukum saja sudah cukup. Itu kan pidana ya? Karena kalau di Muncung itu pidana apa perdata kategorinya yang di Muncung itu? Ya sebenarnya pidananya masuk, perdatanya juga masuk, tata usaha negara juga masuk gitu. Cuman begini, kalau pidana, karena pidana itu yang punya otoritas polisi, ya sudah pasti ditolak oleh polisi gitu loh. Kita kan nggak mungkin membuat laporan kepada orang yang terbukti selama ini melindungi orang-orang yang mau kita laporkan gitu loh. Udah banyak ya laporan-laporan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan atau tindak pidana tapi di wilayah lindungan kekuasaan. Nah, kalau perdata ini nggak bisa ditolak, karena kalau kita gugat pasti dipanggil. Bapak Aguan ini kalau kita laporkan pidana pasti nggak diproses. Oh gitu. Padahal mah saya pikir kuatan pidana ketimbang menggugat secara perdata, Pak Ahmad. Iya, dampaknya pidana lebih kuat karena sanksinya penjara. Tapi yang memproseskan polisi. Pertanyaannya apakah polisi mau memproses?
Nah itu. Lah kalau perdata, asal kita daftar perkara pasti terdaftar, pasti dipaksa dipanggil itu aguan, pasti dipaksa dipanggil itu Antoni Salim dan seterusnya. Gitu. Oh, bentar-bentar, menarik sekali ini statement abang ini bahwa tadi polisi melindungi aguan, dan bahkan seorang ini kan begini kawan-kawan ya, beliau ini kan seorang pengacara, di mana seorang pengacara kita ambil kesimpulan seolah-olah menyerah kalau menempuh jalur kepolisian gitu, pidananya ditempuh jalur pidananya, kok senyerah itu gitu? Apa mesti kita demo berjilid-jilid nih Mabes Polri? Jadi begini, yang membuat perkara itu jadi itu bukan apa yang dilaporkan, tapi siapa yang menerima laporan. Nah hari ini yang menerima laporan itu tidak sedang punya posisi kepentingan sama dengan rakyat. Ya kita tahu lah ada nah iya, kita tahu kan ada istilah parcok ya, partai coklat. Itu kan menunjukkan subjektivitas polisi dalam menangani perkara. Banyak sekali kasus-kasus yang memenuhi unsur tidak diproses, kasus-kasus yang tidak memenuhi unsur justru dikejar-kejar. Makanya ada dua hal yang kita hindari sementara ini ya, sebelum ganti Kapolrinya ya. Satu, itu nanti malah dikandangi oleh polisi, lalu dia katakan, oh kami lihat tidak ada unsur pidananya maka kami hentikan. Jadi nggak ada celah untuk bersuara kalau begitu, udah dikandangi sama polisi gitu. Karena perkaranya udah masuk ke dia dan dia katakan tidak memenuhi unsur. Tapi kalau gugatan perdata nggak bisa digituin gitu. Karena apalagi sekarang kan pengacara itu kalau gugat selalu menggunakan ikot ya, peradilan secara elektronik. Jadi setiap gugatan pasti didaftar, pasti kemudian diproses, sehingga orang-orang yang bisa menghindari secara pidana kalau perdata nggak bisa, terpaksa paling tidak dipanggil, paling tidak menjadi kasus gitu. Oh ya. Padahal apa yang terjadi di Muncung itu terang-terangan ya pelanggaran hukum. Artinya kalau itu dilakukan oleh Ahmad Hozinuddin, kira-kira langsung dikandangin itu. Atau dilakukan oleh Buya Kurtubi semisalnya. Wah langsung dikandang. Kalau Kang Ahmad atau Abu Yakutubi kalau itu malah TikTok seperti selesai. Gitu loh. Kan memang hukum kita itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Hukumnya apa penegakannya? Dua-duanya sebenarnya. Hukumnya apa penegakannya ini? Dua-duanya itu dalam dua pengertian ya. Yang pertama kalau kita lihat hukumnya, ya. Memang dalam hukum yang ada hari ini yang warisan Belanda itu ada peluang besar untuk aparat penegak hukum itu berlaku tidak adil. Nah, misalkan saya kasih perbandingan ya. Kalau dalam hukum Islam kan ada hudud ya. Hudud itu diantaranya mencuri. Hukum mencuri itu dalam hukum Islam tegas, kalau dia memenuhi nisab tidak ada ilat, dia bukan mencuri karena lapar, bukan mencuri yang di kebun-kebun atau di hutan-hutan, ya. Tapi dia harus mencuri di tempat penyimpanan barang dan harus memenuhi nisab ya. Itu kalau sudah memenuhi nisab 1/4 dinar, itu hukumannya nggak ada yang lain, potong tangan. Nah kalau dalam hukum pidana Belanda ini kan yang diadopsi dalam KUHP kita, mencuri itu kan ancaman maksimumnya diatur hanya maksimum, tidak diatur secara limitatif atau terbatas. Sehingga ada yang disanksi sebulan, dia sanksi setahun, disanksi 2 tahun. Jadi celah aparat bermain, celah korupsi di dalam penegakan hukum itu ada. Tapi kalau dalam hukum Islam tadi contoh kasusnya mencuri, ya nggak ada jalan lain kecuali potong tangan, baik dia pejabat maupun rakyat jelata. Itu dari sisi hukumnya. Yang kedua dari sisi penegak hukumnya. Nah penegak hukumnya memang bermasalah karena hari ini aparat kita itu melihat penegakan hukum ansih soal pekerjaan atau bahkan industri hukum. Beda ya dengan penegakan hukum dalam periode zaman dulu ya, misalkan dalam periode Rasulullah gitu. Hukum itu ditegakkan dalam rangka melakukan 2 hal ya, filosofis penegakan hukum itu. Pertama jawabir, yang kedua jawajir. Jawabir itu untuk menebus dosa orang yang melakukan maksiat tadi. Jadi orang mencuri udah potong tangannya, selesai di neraka, nggak mampir lagi dia karena udah ditebus di dunia. Yang kedua jawajir, mencegah bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan yang sama. Orang mencuri potong tangan ke pasar, kelihatan tuh tangannya buntung, itu jadi pelajaran bagi masyarakat, jangan mencuri kalau mencuri seperti dia gitu. Nah, hari ini nggak ada itu pelajaran. Orang masuk penjara karena mencuri, besoknya pinter dia. Masuk penjara pertama pinter,
nyolong ayam masuk penjara, kedua pinter nyolong sapi dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita tinjau dari sisi misalnya kedaulatan, ini kan kita mencium ancaman terhadap kedaulatan bangsa ini gitu. Seperti misalnya pagar. Laut. Kemudian Pak Mahfud MD terang-terangan itu menyebut kejahatan terhadap negara. Nah, apakah sampai seserius itu persoalannya, tapi kenapa nggak bertindak gitu, terutama kepolisian ya? Apa kan serius kalau urusannya kejahatan terhadap negara? Mestinya serius, Kang Ahmad. Ya, kalau saya lihat di kasus PIK 2 itu ancaman kedaulatan negara itu pada dua hal ya. Yang pertama pada batas wilayah. Karena kita negara maritim ya. Batas wilayah terluar kita itu laut. Nah, kalau laut sudah dikuasai korporasi tidak dalam kendali negara, itu berarti negara kita tidak punya kedaulatan atas wilayah kita sendiri. Justru yang punya kendali korporasi. Nah, di PIK 2 itu batas-batas wilayah laut itu yang menguasai bukan negara kita. Udah PIK, otoritas PIK, sempat kan ada wartawan itu Bilkis Manisang dari TV One dulu diusir oleh petugas PIK 2. Jadi kita tidak punya kontrol kendali terhadap batas wilayah, sehingga apa yang masuk dan keluar dari PIK 2 kita nggak tahu apakah narkoba, miras, apakah hasil selundupan, itu nggak tahu. Itu di batas wilayah laut. Yang kedua di batas wilayah darat. Di darat itu kita juga nggak punya kendali terhadap wilayah yang sudah dianggap eksklusif di internal PIK itu. Saya dapat pengakuan dari salah satu desa di Limo ya. Di Limo itu ada sejumlah tower yang hampir penuh lah pengisinya itu. Kepala desa itu nggak tahu itu siapa warganya, nggak bisa data, nggak berani data. Karena seolah-olah di internal perumahan itu ada otoritas lain. Nah, ini yang diteriakan oleh Purnawirawan Jenderal yang menggugat kasus PIK 2 ini sebagai ancaman kedaulatan. Jadi bahasa lainnya ada entitas negara dalam negara gitu. Kenapa? Harusnya kalau kita kembalikan kepada definisi negara itu kan adalah organisasi yang paling punya otoritas tertinggi itu negara. Nah, ketika ada otoritas lain yang bisa mengendalikan secara otonom tanpa keterlibatan negara atau tidak bisa dipengaruhi oleh organ negara, dalam ini kan desa itu kan bagian dari organ negara, kepala desa nggak bisa menyentuh, berarti ada otoritas negara dalam negara gitu. Ini bahaya sekali sebenarnya. Betul, Kak Ahmad. Saya ini kan awalnya memandang bahwa persoalan PIK ini bagi saya ancaman kedaulatan ya. Awalnya saya memandang ini ancaman kedaulatan. Nah, setelah makin didalamin PIK 2 ini dan juga pagar laut ini ternyata bukan ancaman kedaulatan, ini sudah serangan terhadap kedaulatan kita gitu. Artinya seserius itu kenapa negara tidak punya pemerintah tidak serius menyikapi persoalan pagar laut dan PIK. Nah, sekali lagi ini menurut kacamata saya ini bukan ancaman kedaulatan tapi sudah serangan terhadap kedaulatan negara gitu. Mestinya negara ini serius. Ya, kalau kita tafsirkan dua pendekatan ya. Kalau secara material ini sudah serangan terhadap secara material ya, secara substansial gitu. Tapi secara formal memang mereka masih berlindung, ini masih ancaman. Kenapa? Karena secara formalnya negaranya ya baru NKRI, nggak ada negara aguan, nggak ada negara Antoni Salim. Negara ini masih NKRI. Tapi secara substansial sudah ada entitas yang berkuasa di dalam wilayah tadi. Makanya saya setuju kalau ini dianggap serangan terhadap kedaulatan dalam pengertian secara material ya, secara substansial. Ya. Nah, memang yang jadi problem itu begini. Nah, ketika pemberi modal yang melakukan tindakan itu yang nggak berani ngapa-ngapain mereka, bahkan terjadi simbiosis mutualisme yang menjual kedaulatan negara antara pengusaha dengan penguasa, atau istilahnya Bang Rizal Ramli itu istilahnya peng-peng ya, pengusaha sekaligus penguasa gitu. Apa kemarin pikiran saya itu begini Bang ya,
Karena saya bukan lawyer ya, saya bukan pakar hukum, sehingga apa yang saya ungkapkan tadi itu bentuk yang kami rasakan gitu ya. Karena kita memang masyarakat kecil yang nggak ngerti hukum, yang kita rasakan, wah ini sudah serangan terhadap kedaulatan gitu loh. Ya seperti tadi yang dikatakan, sampai pihak kepolisian tidak berani menindaki secara tegas pelaku pemagaran. Kepolisian tidak berani menindaki secara tegas pelaku pengurugan sungai dan tanah bengkok. Jadi secara substansi seperti yang dikatakan Kak Ahmad, negara kita ini sudah dijajah. Tapi yang ramai, nah kira-kira solusinya apa? Solusi gagasan, kalau Kang Ahmad punya gagasan atau ide untuk kita rakyat Banten, kira-kira apa? Membangkitkan semangat rakyat atau gimana? Ya, yang pertama kita harus membangun kesadaran bahwa kita terjajah gitu. Karena banyak orang itu yang nggak sadar dirinya dijajah, bahkan nyaman dengan penjajahan itu gitu. Misalkan hanya melihat dari sisi zahir ya, ada pembangunan itu jadi bagus, pik itu tadinya kumuh jadi bagus gitu. Kan selama ini yang jadi dalih mereka anti pembangunan. Padahal sering saya katakan bahwa yang menjadi soal itu bukan pembangunannya, tapi membangun di atas asas perampasan tanah rakyat gitu loh. Yang dibuat bangun itu tanah itu ngerampas dari rakyat gitu loh. Makanya sebagus apapun bangunan tadi ya tidak punya nilai bagi saya, karena membangun di atas kezoliman gitu. Itu dalam konteks tanahnya. Yang kedua, sebenarnya satu sisi dia sedang membangun, yakni pembangun peradaban sekuler hedonis ya. Kang Maesa coba masuklah ke PIK 1 atau lihat di video-video terkait PIK 1. Itu nggak ada peradaban yang islami di sana. Jadi mereka memang sedang membangun peradaban sekuler, joget-joget, minum-minum, mabok-mabok. Siar azan aja di PIK 1 itu nggak ada. Maka ketika dia membangun fisik berupa industri properti, dia juga sedang membangun peradaban budaya sekuler yang liberal dan hedonis. Pada saat yang sama, selain merampas tanah rakyat Banten, dia juga sedang mengubur peradaban rakyat Banten, yang corak utama peradaban rakyat Banten Islam. Karena apa? Ya kalau sudah ke PIK 1 nggak ada lagi siar tarawih, adzan, sholat berjamaah, marawis, atau maulidan. Itu nggak ada perjanjian, nggak ada pengajian ibu-ibu. Nah ini yang sebenarnya kita harus melihat, tidak ansih soal harga yang dibeli murah dan seterusnya, enggak.